Nah sekarang, karena kita kan kalau dana desa itu tidak boleh melebihi dari 200. Kalau 200 kita harus ada emang itu yang kita harapkan. Kita udah kasih datanya, ada 570-an. Bangli yang ada di Karang Satria itu kita udah ajukan. Dan saya ngomong sama warga. Bikin jalur, dan ini yang tadi saya sampaikannya bahwa sepadan sungai itu sangatlah penting. Oh, akhirnya dulu. Dirobohkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan Bang Yudi Potret. Kami masih di sarang predator kalau kata Bang Yudi. Sarang ular dan sarang predator. Ular dan sarang predator ya. Normalisasi kali Karang Satria Bang ya. Iya, Tambun Utara. Tambun Utara. Abang gimana nih Bang? Menurut Abang nih normalisasi ini? Pokoknya mantap lah. Kali yang dulunya sempit, yang kita lihat nih banyak sedimen-sedimen, lumpur dan juga tumbuhan-tumbuhan perdu yang nggak jelas. Kali jadi hanya lebarnya cuma 2 meter sampai 2,5 meter. Sekarang udah bisa dilihat ke depan itu 7 meteran lebarnya. Mantap. Jadi kita kawal KDM ya. Siap. Sama Bang Adik Kusara Kunang. Dan tentunya ini juga kegiatan dari desa nih. Dari desa, Kepala Desa Karang Satria. Jadi kita dukung semua ya. Oke Bang. Oke, siap. Tos dulu dong. Oke. Dan saat ini sedang lagi bikin jalur ya teman-teman, lagi bikin jalur. Dan ini yang tadi saya sampaikannya bahwa sepadan sungai itu sangatlah penting sebagai resapan air. Dan ketika sepadan sungai itu dirubah jadi beton seperti ini sudah secara otomatis tidak akan bisa menjadi resapan air yang pada akhirnya air-air yang turun dari langit semua akhirnya tumpah ke kali ataupun sungai di sekitar rumah kita ya, yang pada akhirnya akan menambah volume air. Dan ketika ada air hujan lebat dan air kiriman dari hulu ke hilir, itulah menjadi salah satu penyebab gampangnya meluap ataupun banjir ya di sekitaran kita. Jadi kita sama-sama menjaga alam kita ya. Aslinya tinggi banget. Oke, sebentar lagi akan dimulai penghancuran jilid kedua ya. Babe Ramli ini memang pelawak ya, ada aja. Dan sini banyak sekali ya konten kreator ya teman-teman, ada 10 mungkin konten kreator yang ada sekitaran sini. Dan hari ini di tanggal 1 Agustus tahun 2025 pemerintah Kabupaten Bekasi sedang melakukan perapihan di Karang Satria ya, kali Karang Satria, dan sebentar lagi eskavatornya akan masuk dan menghancurkan ya.
Pak Lurahnya baru saja hadir ya teman-teman. Sehat Pak Lurah. Baik Pak Lurah, sehat ya Pak ya. Pak Lurah. Mantap. Pak Lurah ikut mengawal juga nih. Gimana nih Pak pendapatnya Pak tentang normalisasi ini Pak? Sehat selalu Pak Lurah. Gimana Pak pendapatnya? Iya Pak, dari awal sih udah bilangin sebelum apa dikasih tahu supaya ini bongkar. Kalau bongkar sendiri kan nanti kan nggak rusak gitu. Tapi mereka wah. Ini punya siapa Pak RW? Punya siapa ini? Terus apa? Terus dia bilang apa ya? Nggak masalah. Enggak. Udah Siap. Ya. Kenapa saya nggak ditengok-tengok udah beberapa hari ini? Ada apa gerangan? Banyak demo mama. Kenapa Pak bisa demo Pak? Ya, kegiatan banyak di sana saya. Jadi ini baru kali ini saya ini datang lagi. Ya. Jadi gini, mau permasalahan ini kan sebelum kita udah kasih tahu bahwa ini sebenarnya adalah dana desa PKTD ya. Sehingga bukan dana APBD nih, ya. Sehingga saya mohon kerelaan kebijakan dari pengguna tanah PJT supaya dia bisa membongkar sendiri, jangan sampai dihancurin gitu. Bongkar mandiri Pak ya. Ya, udah mandiri, diharapkan seperti itu. Dan ini semuanya berawal dari permohonan warga datang ke desa. Saya pohon Pak Lurah, ini udah terlalu banyak ini lumpur tuh. Jadi nanti air berbalik ke ini ke rumahan. Nah, saya sikapi. Mereka bilang kalau nggak disikapi ini pembiaran. Akhirnya saya sikapi deh nih. Saya kasihan daripada warga saya kebanjiran. Udah kita mohon ke LH, mohon ke SDA supaya ini turun alat berat. Nah ini sekarang seperti ini. Jadi ini belum ada dana dari APBD, dana desa. Saya cuma melayani masyarakat, masyarakatnya supaya ini tidak kebanjiran lagi gitu ya. Pak Lurah, ya. hal pintu air itu Pak Lurah, apakah akan dibuatkan polder ataupun rumah pompa di PHP Kali Bekasi itu Pak, yang salah satu penyebab banjir masuk ke Karangsatria ini Pak? Ya, itu kita rencanakan. Jadi RW ada 6 RW, kita kumpulin nih. Nah sekarang, karena kita kan kalau dana desa itu tidak boleh melebihi dari 200. Kalau 200 kita harus ada lelang. Lelang. Tuh, ya ada lelang. Nah, maka kita kumpulin setiap RW. RW harus sepakat. Oke lah Pak Lurah, dananya berapa nanti? Kalau memang kita ada 200, 300 kita patungan gitu. Nih, insya Allah tahun ini kita buatkan pintu air Pak. Amin, mudah-mudahan. Gitu ya. Pak Lurah, ini normalisasi sampai di mana terakhir Pak Lurah? Di sini aja Pak, di RW 16 Pak. Oh, ujung sini ya? Iya, ujung 16 kita. Ya kalau kesanain kita juga udah agak berat juga Pak. Bukan berat masalah bapaknya. Ya kan ada konsumsi juga kan Pak. Iya Pak. Itu. Benar-benar. Ya. Oke, siap. Pak, seumpama nantinya Pak Bupati ikut turun serta untuk mengambil alih pengerukan normalisasi Kali Karangsatria ini sampai ujung bagaimana Pak? Emang itu yang kita harapkan. Kita udah kasih datanya, ada 570-an Bangli yang ada di Karangsatria itu kita udah ajukan. Dan saya ngomong sama warga, kalau bahasa film ini berseri, ya. Kalau bahasa kita ini ada kelanjutannya, gitu ya. Nah, kelanjutannya jadi kalau saya sampai di sini dulu kemampuan saya, dan ntar akan berkelanjutan manakala dibiayai oleh APBD Bupati, gitu ya. Semoga ini didengar sama Pak Bupati ya Pak. Iya, Pak. Mungkin bisa direalisasikan supaya dilanjutkan oleh dari kabupaten ya Pak ya? Iya, itu kita harapkan Pak. Karena ini di depan desa juga kumuh ya. Kesana juga rencana kita Pak di sini. Kenapa ini kita bongkar seperti ini? Saya akan merencanakan ini dari Karangmulya RW 8 sampai dengan RW 06. Jadi sampai Ganda Agung. Ini dibikin jalan Pak tuh nanti. Tuh, jalan tembus ya. Jalan inspeksi. Iya. Seperti itu Pak ya. Iya. Inspeksi ya. Jadi saya pengen nanti ada lagi kendala macet sebagainya gitu.
betul. Masa depan lah. Masa depan ya. Harus langsung Pak. dieksekusi Pak, jangan kelamaan. Iya, iya. Oke, Pak, kita pertanyaan netizen nih Pak, Iya. terkait bangunan liar yang ada di depan kantor desa nih Pak. Itu Pak, ya, iya. Nah itu katanya kapan dinormalisasi Pak? Itu netizen nanya Pak, terus tuh, Pak. Pemda Pak. Pemda ya. Pemda. itu, ya. Jadi kalau kita habisin tapi tanpa ada perbaikan, Iya. sama juga bohong gitu Pak. Penonton mendengar nih Pak. Iya, iya. Karena pertanyaan itu selalu ada Pak di kantor desa. Di depan kantor desa itu banyak bangunan liar tuh, kenapa nggak digusur katanya gitu Pak? Iya, nah itu Pak. Kita menunggu, kita sampai saat ini sudah mengirim surat Oh, dikirim, dari Pak, ya? mulai camat, terus kemudian kita sampai ke SDA, LH, ke apa namanya, PJT, ya. dan ke Bupati. Oh, berarti udah ada sosialisasi sebelumnya? Udah Pak, jadi surat udah kita kirim semuanya. Oke Pak. Nah karena terlalu lama, ini Villa Gading udah protes lagi, jadi nggak enak Pak. Ya, Bapak tahu bahwa di tengah-tengah air kan udah banyak punan tuh Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Banyak Nah, ular juga, Pak. iya. Banyak ular tadi ada. Iya. Biawak. Ular, biawak, baju. Ya itulah. Banyak ini ada toko emas kayak yang di bawah. ada rumah kayaknya Pak di bawah Pak. Iya, iya. Oke deh, langsung kasih. Ya gitu Pak ya. Iya, iya. Makasih. Iya. Iya. Oke teman-teman, kita berpindah naik di atas beko punyanya Bang Babe Romli ya, eskavator keren, gaul. Oke, Be semangat Be ya, semangat. Jangan lupa follow YouTube-nya Babe Romli eskavator ya teman-teman. Oke kita lanjut ya, saya pindahin dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bonggo? Oh, bismillah. Hancurkan saja Bung. Jadi ini sudah didukung sama warga juga ya. Jadi alhamdulillah warganya baik-baik di sini teman-teman. Keren.
lantainya juga sudah retak ya teman-teman ya. Mobil Romli ada aja. Ya nggak jadi, di prank. Oh, sinematik. Oh. Awas. Dek, awas, Dek. Awas, Dek. Ngeprank. Kasihan deh lo. Kita bisa lihat ya, dari lantainya saja sudah retak-retak karena memang badan sungai ini memang kurang kuat teman-teman ya, tanahnya tanah lumpur. Cina ya teman-teman ya. Bismillah. Nggak jadi lagi. Maaf. Kita lihat berapa YouTuber kita, silahkan hitung ya. Dan semua gaya ada di sini ya. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 sama saya. Jadi di sini ada YouTuber 11 dengan video yang sama semua.
Ya inilah saat ini, kecoa segala macam pada keluar ya. Saat ini memang sudah dunia digital ya. Falak terbang, falak. Kecoa terbang, falak. Saat ini sudah dunia media sosial yang luar biasa majunya ya. Jadi apa-apa sekarang itu harus harus divideokan terus diupload ya. Dan ini juga kegiatan positif dari pemerintah, jadi kita juga harus mendukung ya pemerintah kita, karena media sosial itu adalah tangan panjang ya, tangan panjang masyarakat ke pemerintah maupun pemerintah ke masyarakatnya. Jadi media sosial itu saat ini sangat dibutuhkan ya untuk memberikan informasi-informasi positif bagi masyarakat Indonesia lebih khusus ya, dan umumnya adalah masyarakat dunia, agar dunia tahu bahwa Indonesia itu saat ini terus berbenah ya untuk menuju Indonesia maju pastinya ya. Dan pohon-pohonnya dikerok-kerok semua ya. Ada satu bangunan lagi yang akan dibongkar ya teman-teman. Dan ada satu ruko ya yang harus dirobohkan lagi. Inilah rukonya ya yang akan dirubuhkan. Mau tidak mau harus dirubuhkan teman-teman. Yut, yut. Yang harus dirobohkan karena memang berada di sepadan sungai ya, dan inilah yang saya sampaikan sering ya, bahwa sepadan sungai ini yang mengurangi resapan sungai jika dibeton seperti ini teman-teman ya. Dan sebentar lagi akan menuju ke sana ya, yang banyak sekali sampahnya. Ya Allah, sampahnya. Gondok sampah. Banyak banget. Ini akan cukup terus sampai ke sini ya. Dan pohon mangga juga terpaksa harus dirubuhkan sementara waktu ya. Dan ini dia dirobohkan saja ya pohon mangganya, karena memang berada tepat berada di bukan bantaran sih, berada di area eskavator ya. Mantap. Kita harus pindah ya. Bisa kalau mau Diambil sebelah kanan dulu aja, rubin pinggir. Rubin pinggir dulu, baru nanti rolling door-nya ini bisa diambil. Punya bapak Pak? Iya. Kenapa nggak diselamatin Pak dari awal? Ini rolling door-nya. Hanya separuh jalan itu masih jalan. Oh.
Ini langsung dirobohin nggak? Nggak tahu nih, belum tahu. Kita lihat saja, karena memang jalurnya sempit. Oke. Dan sepertinya akhirnya dirobohkan ternyata ya teman-teman. Nih, di prank lagi ya Mbak Beda nih. Di prank lagi. Lewat ke sengaja itu. Nah, di prank lagi. Bet. Ya. Oh, akhirnya dirobohkan saja. Saya pikir nggak dirobohin juga. Dipenyek gitu ya. Kalau pakai ekskavator gampang banget ya teman-teman ya. Terbang ya semutnya ya? Kayak kemarin. Buka. Bersihin keluar. Itu jangan dipakai. Cek itu tuh. Banyak banget. Matiin injak. Sini sampahnya banyak banget teman-teman, pada nyangkut. Maka jangan heran bahwa Sungai Karangsatria ini mudah meluap ya. Memang sampahnya sangat banyak sekali. Widih. Astagfirullah. Sampahnya banyak banget ya Jut ya. Kacau ini mah. Ban. Buset, ada semua di sini. Sarang predatornya banyak di sana loh, teman-teman. Yoi. Waduh, mengerikan ini. Pak Ade, ya semoga video ini nyampe ke Pak Ade. Amin. Dan bisa terrealisasi. Nah, banyak burung ayam-ayaman loh. Mana? Tuh pada kabur-kaburan. Di sini kita bisa lihat Boleh ya. minta pendapatnya, Bu? Oh jangan deh, saya mau diwawancara ya. Nah, kita di sini bisa lihat ya teman-teman ya, semua jenis sampah di sini ya. Ada ayam-ayaman tuh. Tuh ayam tuh. Ada karpet ya. Ada ayam. Jadi ada ban dalam, Karpet. kasur, karpet, lemari, kulkas, piring, gelas. Sama ya. Kayaknya rumah yang hanyut di sini.
Buset. Ini apaan sih ini? Astagfirullahaladzim. Perindapan ini. Iya, perindapan India pindah ke sini kayaknya ya. Gokil. Cuma memang ini Bang, di sini tuh nggak ada screening bar soalnya, nggak ada rasbum gitu-gitu. Jadi memang pengelolaan sampahnya juga memang harus diperbaiki nih Kabupaten Bekasi. Dan juga manusia-manusianya nih yang sebagian SDM rendah ini juga harus jangan buang sampah sembarangan. Cuma memang tetap teman-teman, pemerintah juga menurut saya secara pribadi ya harus harus menyediakan fasilitas juga gitu loh, kayak screening bar, rasbum, itu penting sekali. Kenapa? Karena itulah salah satu kota-kota maju itu kan, ya itu pasti alat-alat modern juga harus diutamakan. Di kolom komentar juga ada yang mengatakan, Bang, Kabupaten Bekasi kan anggarannya sedikit. Kalau saya sih secara pribadi, kayaknya sih bisa, kan kalau memang anggaran tidak cukup kan bisa mengajukan ke provinsi. Kalau provinsi nggak cukup ya udah ajuin lagi ke pemerintah pusat di bawah BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Dan itu yang dilakukan sebenarnya oleh Pemprov DKI Jakarta, teman-teman. Jadi sebagian anggarannya itu ada yang menggunakan anggaran pusat juga, Pemprov DKI Jakarta. Jadi banyak juga yang mengatakan kan yang seperti itu, Pemprov Jakarta banyak uangnya Bang. Enggak juga sih teman-teman, kadang juga Pemprov Jakarta juga ngajuin permohonan kok ke BBWS untuk penambahan dana. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita teman-teman. Melihat upaya pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena Pak RW sudah menginstruksikan, kebetulan saya juga sekretaris RW di sini, pembuatan jaring di wilayah RW 16. Oke, siap. Dan tentunya bisa mempekerjakan masyarakat yang sekiranya memang lagi nggak ada pekerjaan, kan bisa dapat penghasilan baru Pak ya, buat ngangkut sampah. Yang sebelum kejadian ini, kami dari pengurus RW juga bekerjasama dengan pemerintah Desa Karangsatria mengalokasikan dana dari kas RW untuk pengerukan sampahnya aja ya, pengerukan sampahnya aja, menyewa truknya juga itu sudah habis 4 jutaan. Waduh, 1 hari itu Pak? 2 hari. 2 hari, Mas. Karena kan tenaga kerjanya beda dengan betul. sewa truknya itu. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak dari saya Pak. Sehat selalu, sukses selalu. Siap, amin. Pak, ada satu Pak yang pengen saya tanya. Di luar normalisasi masih ada gotong royong nggak sih Pak untuk warga kompleks ini untuk masalah lumpur atau sampah? Kalau untuk lumpur terus terang tidak kuat Pak. Iya, harus mesin yang main. Kalau sampah? Kalau sampah, iya pernah kerja bakti untuk pengurukan sampahnya aja ya. Dan patungan ini Pak, warga yang ada di daerah bantaran kali sini kolektif yang sesuai dengan yang ada di depan kali itu kolektif untuk mengambil kuli sindang, untuk ngambil sampahnya aja. Kalau untuk turun langsung pasti nggak bisa. Iya, harus alat. Kan pada pekerja, jadi menyerahkan pada kuli sindang. Siap, terima kasih ya Pak. Iya siap. Saya mau nanya, kalau pot-pot ini kan nggak kena kan? Mudah-mudahan sih nggak kena Tante. Iya. Pindahin. Ke sana aja. Lebih baik. Kena itu kan udah jauh. Dan yang buang sampah bukan kita. Iya. Kalau boleh tahu kan dari dulu kan. Dari dulu gitu. Orang pengairan kalau datang dia lapor sama saya. Jangan buang sampah di kali. Saya udah lama di sini, udah puluhan tahun. Ya itu wewenang Pak Puy PJT. tahu tuh. Jadi Sampah kami kiriman Pak sini Bu ya. hilir. Iya, dari sana. Hulu ke hilir ya. Dari sana. Jadi saya minta pot-pot ini jangan diganggu lah. Kalau bisa. Ya, Dipindahin. Dipindahin ya. Dipindahin aja. Itu nggak apa-apa. Enggak, Soalnya sebaiknya kita dipindahin udah aja. ngangkat. Dipindahin dulu. Penghijauan Bareng-barengan aja. juga ini kan. Bareng-bareng aja. Kita kan polusi juga sampai Iya, benar. di situ Mas. Benar-benar Bu. Kita orang pendidikan Mas, semua Mas. Iya, betul Bu. Setuju Bu. Pak Puy tahu tuh keadaan anak saya bagaimana. Iya Bu. Orang pendidikan semua, minimal S2 anak saya. Oke, gitu aja ya. Jadi Oke, kita siap. masih penghijauan di sini. Jadi saya minta ini pot-pot ini nggak usah diangkat karena suami saya juga udah lagi sakit, Iya, Bu. sakit jantung. Jadi sampai di itu aja. Ya harus dipindahin Bu. Udah nggak dipindahin dulu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi upaya Kabupaten Bekasi saya acungin jempol dan masih banyak PR-nya pasti ya. Ini langkah awal ya, masa jabatan di beberapa 4 bulan ya, di bulan Maret ya dimulainya pejabat di negeri ini mulai menjabat. Alhamdulillah sudah mulai terlihat ya kebijakan
dari pejabat Kabupaten Bekasi, salah satunya Pak Adi Kuswara Kunang, dan mudah-mudahan video ini tersampaikan oleh Pak Adi Kuswara Kunang, bisa didengar dan mudah-mudahan bisa dikabulkan permintaan warga, yaitu satu, rasbum, yang kedua pintu air. Itu harus ada pintu air yang sebelah sana, teman-teman. Yang tinggal di Villa Mutiara Gading pasti tahu lah ya, di PHB di Kali Bekasi yang masuk ke Karang Satria itu menjadi salah satu penyebab banjir ketika ada luapan air di Kali Bekasi yang feedback water menuju ke Karang Satria, seperti itu. Dan warga menginginkan ada pintu air dan ada pompanya, karena pintu air tanpa pompa itu juga sama, itu kayak menyimpan bom waktu bagi warga yang ketahan airnya. Makanya harus ada pintu air dan pompa. Pompa ini berfungsi untuk memindahkan aliran air warga yang tertahan karena adanya luapan sungai, dipompa untuk berpindah ke jalur utama di Kali Bekasi, seperti itu, teman-teman. Itu aja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Karang Satria, Perumahan Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.